Masalahnya adalah kalau setiap orang bertanya apakah Novi salah di sini, pasti ada salahnya, nggak mungkin nggak ada. Apakah Agus salah di sini? Ada salahnya. Apakah Densu salah di sini? Ada salahnya. Kalau kita mengambil acuan kepada hukum, di mana Kemensos kemarin sudah menjelaskan kepada saya bahwa penyelenggaraan daripada donasi ini ilegal dan tidak berizin, uang Agus itu tidak akan jatuh ke Agus sama sekali. Itu akan disita oleh negara dan diberikan kepada orang lain. Tinggal telepon saya sudah tidak mau telepon kau lagi. Terakhir telepon kau itu jadinya panjang kali lebar kali 7 tuh. Tinggal telepon saya, Bang Densu, saya pengen beres, bisa bantu nggak? Bisa. Begini caranya, bisa ikutin omongan saya. Bisa, udah beres itu, percaya. Nah kalau nggak begitu ya bagaimana? Pasti panjang. Susah loh mendamaikan kalau udah banyak pihak yang bertikai di dalam hal ini. Susah, ribet gitu, dan harus Agus yang mengambil sikap karena awal muasalnya ini antara Agus dan Novi, udah gitu. Sesimpel itu. Icalia ya, yang saya sebut hari ini, Ji Resita, Jaka ya. Ya Jaka tenang-tenang dikit lah Jaka ya. Terus ini saya mau menanggapi tadi itu, memang benar di podcast itu saya juga melihat dan mendengar indikasi yang datang dari poinnya Mbak Rezita. Karena Agus sempat ngomong bahwa dia sudah divonis kan. Kalau dia sudah tidak bisa melihat, katanya begitu. Boleh nggak uangnya dibawa untuk pulang ke Aceh? Poinnya begitu. Saya juga ingin menguji dugaan itu, Mbak Rezita. Makanya poin-poin yang diminta dari pihak Agus itu tidak bisa terrealisasi dalam mediasi-mediasi berikutnya karena ada faktor di mana saya pun tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena poin daripada donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Oke? Berangkat dari semua yayasan ataupun wadah-wadah donasi itu saya belum menemukan loh kayak Kita Bisa itu kan dia menuliskan ya di situ bahwa sisa uang setelah dipergunakan itu akan diberikan kepada orang lain untuk kemanfaatan yang sama gitu, intinya begitu. Jadi saya melihat poin indikasi dugaan ini memang ada dan mau saya mau uji sejauh mana. Karena nanti pada saat nanti ketemu Kemensos juga, para donatur, pihak dari Agus, kita mau uji semuanya. Agus sebenarnya mau uangnya untuk dipakai kelangsungan hidup, atau mau uangnya untuk berobat, atau mau dua-duanya. Kita mau uji. Karena saya cukup kecewa ketika mendapatkan info dari Novi di awal bahwa Agus ini dia menggunakan uangnya bukan untuk pengobatan dulu. Jadi diduganya dia menggunakan uang itu untuk berterima kasih kepada keluarganya yang sudah membantu dia, dan juga mengirimkan uang itu kepada istrinya, dan juga mengirimkan uang itu kepada sanak saudaranya, adiknya atau ibunya, saya lupa. Intinya begitu. Jadi saya bingung, kok udah ke sana ya arahnya gitu loh. Ini dugaan ini mau diuji supaya kita akan lihat Agus nih sebenarnya mau apa. Nggak masalah sih sebenarnya kalau Agus itu mau bilang, Bang boleh nggak sih uang donasi ini, saya kan matanya udah sulit melihat nih Bang, saya kan buat kelangsungan hidup, boleh nggak sih Bang ya uang donasi saya pakai ke itu. Kalau dia jujur tuh menurut saya, menurut kita semua juga pasti nggak ada masalah ya kan, gitu loh. Cuma kan yang menjadi masalah daripada ini semua adalah ketidakjujuran di awal, dikarenakan ada ketidaktahuan Agus. Kata Agus kan dia tidak tahu ini uangnya ini yang dia tahu punya dia. Oke, kita terima. Cuma kan maksudnya kalau nggak tahu, tapi kenapa harus ditutupin? Kan gitu. Kenapa harus ditutupin? Ya tinggal ngomong gitu. Mungkin dia takut, saya takut Bang. Ya oke lah kita terima. Tapi kan makin kesini, Agus kok nggak ngambil sikap sih?
dari semua hal ini untuk mencari baiknya. Semua statement-statement Agus yang saya nonton, itu arahnya itu mau ke cari yang penting yang terbaik. Udah damai-damai aja. Pasti begitu tuh omongan dia. Omongan yang kalau gue bilang omongan aman, bagus, enak didengar. Tapi poin realisasinya, Agus mana sikapnya? Kalau mau damai, Agus juga harus ambil peran. Bilang dong ke lawyernya, ya kan? Bang, jangan dong kayak gini. Saya nggak mau tambah ribut. Saya maunya yang damai. Bisa nggak diselesaikan dengan baik? Agus butuh uangnya untuk berobat. Kan bisa. Agus kan bukan orang terbelakang. Agus kan kerja di kafe loh. Agus kan tahu matematika, tahu berinteraksi, tahu bicara. Bahkan bisa bersikap gitu loh. Masa yang begini nggak bisa gitu kan? Jadi semua dugaan itu memang mau saya uji. Supaya nanti kita lihat Agus ini sebenarnya butuh uangnya untuk apa dan dia mau jujur nggak? Karena kalau dia jujur, saya dengan senang hati akan bicara kepada donatur. Tapi tetap loh, uang ini masih ada kemelekatan daripada hak donatur. Dan Agus harus menyadari bahwa dia itu harus tahu bahwa ini uang bukan sepenuhnya punya dia. Itu ada kemelekatan donatur di situ. Semua orang bisa berdonasi tentang donasi. Oh, donasi itu kan kalau kita kasih harus ikhlas. Ya kalau saya nggak ikhlas, lu mau apa perasaan gua? Saya yang donasi, kamu nggak donasi kok ngomong-ngomong ikhlas. Bisa loh donatur ngomong kayak begitu. Nggak usah ngajarin saya lah tentang ikhlas. Siapa kamu? Uang-uang saya yang cari. Boleh loh donatur bicara kayak begitu. Saya termasuk donatur loh dalam hal ini. Kalau ditanya, Mas Den, ikhlas nggak Mas? Uangnya yang harusnya dikasih buat pengobatan dipakai buat yang lain? Enggak. Saya langsung jawab, enggak, saya nggak ikhlas. Kenapa? Karena dari awal ya saya tahu kamu minta buat itu. Ibarat saya orang tua, anak saya minta, Pak, minta dong uang buat apa nak? Aku mau beli bakso. Oke, saya kasih uang buat dia beli bakso. Tiba-tiba dia pergi beli sesuatu yang lain yang saya tidak tahu. Anggaplah sesuatu itu tidak bermasalah. Tapi saya akan bertanya, kenapa kamu bohong? Itu poinnya, kenapa kamu bohong? Karena yang kita mau berikan di sini bukan masalah ini bermanfaat, yang dia beli tidak bermanfaat, bukan itu. Nilai kejujuran daripada rakyat kita, itu yang harus kita jaga. Karena itulah simbol value daripada nilai tertinggi di dalam sisi kemanusiaan. Kejujurannya mana? Kan itu yang kita mau uji gitu loh. Supaya kita tetap menjaga nilai-nilai value yang kita bawa sebagai manusia. Karena itu yang kita junjung tinggi. Sejauh itu jawabannya. Itu sudah masuk ke rekening Agus selang 1 hari setelah podcast sama saya. Itu Novi memberitakan kepada saya bahwa Bang, makasih banyak, ini Agus dapat donasi 500 juta. Oke? Kemudian selang berapa waktu Novi mengabarkan ke saya lagi, Bang, mohon maaf ada kesalahan informasi. Ternyata yang masuk nggak 500 juta, ternyata masuk hampir ya mencapai 1,6 atau 1,7 miliar. Lah saya bingung. Saya bilang, loh kok bisa beda informasi, no? Iya bang, soalnya kayaknya ada yang ditutupin nih bang, kayaknya dia bilang. Saya lagi cari informasi. Oh yaudah, kalau gitu no, nanti kabarin saya ya. Gitu. Udah, Novi cari informasi. Nah, cara cari informasi Novi adalah dengan ya pasti bertanya, meminta mutasi rekening dan lain-lain kan. Nah, itu kemudian dibuat video dokumentasi oleh Novi. Kenapa? Karena Novi juga tidak mau sampai dia itu nanti dipertanyakan. Oke? Nah, inilah yang membuat Agus terlihat jelek. Paham nih sampai di sini? Inilah yang membuat Agus terlihat jelek di mata netizen karena itu terpublikasi. Oke? Apakah Novi salah dalam hal itu? Ya subjektif, kembali ke masing-masing. Kalau saya pribadi ketika kasus ini jadi ramai, saya bilang sama Novi, next time jangan semuanya di-expose juga sih menurut aku. Supaya jangan sampai nanti timbul konflik ke depannya di mana orang mungkin merasa bahwa kok gue udah salah, tapi kok gue masih diginikan kan. Novi menerima loh masukan saya. Iya bang, saya belajar. Oke, gitu. Enak gitu. Nah, kemudian saya lanjut kembali kepada hal itu.
Novi memberitahu kepada saya, Bang, yang masuk ternyata 1,5an nih. Saya udah cek mutasinya, ternyata ditransfer ke beberapa pihak, Bang. Mendengar hal itu, saya meminta kepada Novi. Kenapa saya meminta kepada Novi? Karena saya merasa bahwa itu amanah dari donatur saya dong. Dan itu hak saya untuk meminta kepada Novi. Entah Novi juga sama sependapat sama saya atau tidak. Nanti silakan tanya sama Novi. Nov, amanin dulu deh uangnya. Di mana? Di yayasan. Kenapa di yayasan menurut saya? Karena memang yayasan yang membawa Agus ke saya kan. Novi sebagai ketuanya. Oke Bang, saya amanin dulu deh. Tapi jangan pakai cara yang kekerasan dong. Intinya kan begitu. Udahlah, Novi mengamankan uang itu. Setelah itu saya panggil podcast. Saya tanya lagi, uang yang 300 yang ada di istri gimana? Istrinya bilang, iya Bang, kita mau cari baiknya, kita kembalikan aja ke yayasan. Cakep, saya bilang. Novi, bagaimana biaya pengobatannya Agus? Iya, kita biayain Bang, seperti semula. Bahkan kalau Agus nanti butuh buat biaya hidup segala macam, kita yayasan pasti juga akan bantu. Bagus loh semuanya. Bahkan menurut saya poin yang ditambahkan Novi di situ mengenai kebutuhan hidup Agus itu di luar daripada kehendak saya, jujur. Karena kalau ditanya sama saya, Agus itu bukan dibiayain hidupnya. Dia diobati, kemudian dia dibantu bagaimana caranya dia bisa berusaha sendiri dengan kondisinya untuk mencari uang. Itu yang harusnya dilakukan buat dia. Bukan uangnya dikasih ke dia dan dia pakai suka-suka. Bukan itu poin saya. Karena di sini Agus tuh harus kita bantu, kita bimbing dengan uang yang ada supaya dia bisa pakai uang itu untuk berusaha untuk kelangsungan hidup dia. Jangan kasih ikannya, kasih pancingnya gitu loh. Tapi kan Agus ini kan mungkin dia merasa bahwa uang ini hak saya mau pakai ya menurut saya. Ya itu juga nggak ada salah juga. Tapi kan sekarang kalau kita mau adu salah benar, ya kalau ditanya sama saya, Bang, menurut Bang Densu lebih prefer Agus mau suka-suka atau Bang Densu menurut Bang Densu mau cara Bang Densu tadi, diobatin terus kemudian dikasih pancingnya, dia belajar. Ya cara saya lah. Saya orang lebih pengalaman dari kamu. Kalau kamu bisa buktikan cara kamu dengan pakai uang itu hambur-hamburin suka-suka kamu bisa bertahan hidup, potong leher saya. Saya akan ngomong gitu kalau ditanya sama saya. Kenapa? Saya boleh adu ilmu kamu sama saya kalau soal pengalaman hidup. Tapi kalau kamu mau dengerin, kamu pakai ini, kamu usaha gini, kita arahkan, bantu, kamu bisa bisa punya kesempatan kelangsungan hidup lebih panjang. Iya bisa. Cuma kan masalahnya adalah kalau setiap orang bertanya, apakah Novi salah di sini? Pasti ada salahnya, nggak mungkin nggak ada. Apakah Agus salah di sini? Ada salahnya. Apakah Densu salah di sini? Ada salahnya. Kalau kita mengambil acuan kepada hukum, di mana Kemensos kemarin sudah menjelaskan kepada saya bahwa penyelenggaraan daripada donasi ini ilegal dan tidak berizin, uang Agus itu tidak akan jatuh ke Agus sama sekali. Itu akan disita oleh negara dan diberikan kepada orang lain. Jadi poinnya sekarang, Agus mau yang mana? Agus mau uangnya dikasih orang lain. Mau apa sih? Gitu loh. Ini masalah sepele banget. Ini tinggal Agus bicara. Makanya saya kadang-kadang berpikir bahwa ini Agus sebenarnya orangnya maunya apa sih? Saya ngobrol kemarin sama lawyer donatur juga. Udahlah, terserah kalian donatur uangnya mau diapain. Cuma jangan lupakan kebutuhan daripada berobatnya Agus sih. Cuma kalau kalian juga nggak mau uangnya dikasih ke Agus lagi juga udah nggak apa-apa juga lah. Terserah kalian, tahu uang-uang kalian kok, ikhlas-ikhlasnya kalian. Saya yakin Agus tetap ada yang bantu. Saya pun bisa bantu diam-diam. Banyak kok orang yang bisa bantu diam-diam. Alvin Lim bantu kok juga bawa dia ke rumah sakit segala macam. Cuma kan poinnya adalah sakit itu akan sembuh. Semua sakit itu akan sembuh. Sesuai dengan izin Tuhan, mau dia diobati, mau dia tidak diobati, dia akan sembuh. Kecuali memang Tuhan sudah bilang ya, kau mati di sini ya matilah kau di situ. Kan ibaratnya begitu. Cuma kan sekarang yang dipertanyakan adalah setelah itu apa? Agus mau hidupnya bagaimana? Masalah kasus hukumnya gimana? Masalah kelangsungan hidupnya gimana? Itu yang menjadi buah pikiran kami semua. Yang kami itu pusing mikirin Agus setelah sudah sembuh,
Itu bagaimana kamu? Kasihan kami kepada kamu. Kamu ini maunya apa? Tapi kok kamu begini? Semua orang tuh udah bondong-bondong mau ninggalin loh. Bondong-bondong mau ninggalin. Nggak peduli lagi. Cuma kan kita tetap menjaga kemanusiaan yang kita sudah kawal dari awal. Kenapa? Karena itu sudah tersebar kepada publik dan orang akan mempertanyakan, Bang, keputusan ini nilai kemanusiaannya di mana? Nah, oke, kita tonjolkan nilai kemanusiaannya, edukasinya di mana? Nah, kan itu poinnya. Jadi kenapa saya bicara cukup lantang masalah ini? Saya bicara sama Kemensos semuanya. Saya bilang gini, kalau edukasinya nggak sampai, saya akan teriak. Karena orang harus tahu, di sini bukan siapa Novi salah, atau Agus salah, atau siapa salah. Tidak. Yang saya tidak setuju adalah, kalau misalnya orang yang dibantu, mau benar atau salah, kemudian dia merengek-rengek seperti ini, seperti seorang anak kepada orang tuanya yang kemudian tidak diberikan apa yang dia mau, bisa kita berikan apa yang dia mau dengan cara suka-suka hati dia, berarti kita sebagai orang tua tidak bijak dalam mendidik. Karena ini artinya kita akan menjadi contoh kepada semua orang. Oh, besok-besok kalau ada hal kayak begini, gue kayak gini aja nanti juga uangnya ujung-ujungnya dikasih ke gue kok. Nah, didikan macam begini yang kita mau kasih ke masyarakat, atau bagaimana jalan ceritanya? Atau saya ini memang kurang pintar juga ya. Jadi poinnya adalah, kita harus mengajarkan Agus, mengajarkan kepada semua orang, bahwa Agus, kami peduli kepadamu. Sakitmu, kita pasti bantu. Kelangsungan hidupmu, kita bantu, tapi kamu tidak bisa bergantung kepada uang donasi. Kamu harus mencari jalan untuk melangsungkan kelangsungan hidup kamu dengan berusaha. Banyak kok orang-orang lain yang punya keterbatasan, yang akhirnya bisa kelangsungan hidupnya terus berlangsung. Bukan hanya mengandalkan uang donasi saja. Kan itu poinnya. Itu aja. Ya, makasih Yos. Saya mau menangkap sedikit. Jangan dong lu Bentar dulu. tega lu kejam lu. Besok saya dampingin Agus laporan di Mabes Polri ya terkait pasal 28-nya. Tapi saya kan tergabung nih di Pembasmi, dia ketua umum. Lu ketemu gua dulu deh. Nah, maksudnya gimana, Ketum? Apakah saya membatalkan laporan, apa saya mau damai dengan Novi, atau kita gas terus? Itu aja. Gua ngelarang. Hah? Udah tutup. Ya, Udah ini, jangan. Ini Bang Densu mungkin bisa Enggak, jangan, enggak ada. Iya. Baik, Bang Herdi. Si Herdi Lau ini kan anggota Pembasmi juga. Perkumpulan Badan Bang Advokat. Daus, gue ngomong dulu sama itu Bang Herdi Lau. Bang Herdi Lau. Siap. Salam hormat Bang Densu yang baik hati dan bijaksana. Salam hormat. Lu ngapain? Lu mau ngapain lu lapor-lapor nih? Gue termasuk ngikutin lu Siap. komentarin gua pas ke rumahnya Farhad, bisa ya lu cakep permainannya ya. Sebentar dulu. Kemarin kan saya pro sama Farhad. Kalau sekarang Iya. saya tidak perhatian. Iya, siap. Enggak, saya emang nggak tersinggung, saya tahu lah. Ngerti Mohon lah. maaf Bang Densu. Kalau ada perkataan saya yang kurang nyaman buat Bang Densu, mohon dimaafkan. Saudaraku izin. Sudah dimaafkan dari awal. Saya tahu lah permainan itu semua ngerti lah. Cuma kan posisinya di sini saya ngomong sama Bang Daus, bilang sama Bang Herdi, udahlah, cari baiknya aja. Bang Herdi juga kemarin itu, kalau menurut saya pribadi ya, maaf ya Bang Herdi Lau ya, bukan menggurui. Saya ngerti Bang Herdi lebih pintar dari saya juga. Jadi harus direvisi aja. Dan Bang Herdi juga udah revisi dan saya pikir itu sudah cukup baik. Cuma memang banyak netizen yang akhirnya angkat bicara karena Bang Herdi di situ kan cukup berani ya menurut saya. Terlalu berani. Tapi okay, itu kan pilihan narasi yang Bang Herdi ambil, yang berani Bang Herdi pertanggungjawabkan. Cuman kalau saya pribadi, saya melihat Bang Herdi ini punya karir yang bagus. Karir bagus, kemudian dalam kasus ini juga mendapatkan exposure yang bagus. Saya pikir alangkah baiknya Bang Herdi mengambil pilihan-pilihan yang bijak supaya netizen bersimpati ke depan. Dan terima kasih loh, rambutnya udah dipotong, bagusan gitu juga ya.
Eh, Sebelumnya Gan- gimana Bang Densu, emang nggak bagus sebelumnya Bang? kurang bagus ya, agak poninya agak suka jatuh gitu. Aku kadang-kadang lihat kasihan Saya juga lihat, gitu. saya lihat Bang Densu sama Bang Erdelo mirip loh fotonya tuh. Profil Iya, picture. kadang-kadang banyak yang bilang mirip gitu. Jadi aku bilang Bang Erdi ini ganteng juga kalau udah potong rambut gini kan, enak ditengok, segar wajahmu. Janganlah emosi-emosi kayak awal-awal. Nggak baik juga dilihat. Bang Erdi ini orang hebat, orang besar, bisa jadi pengacara yang hebat, bisa menyelamatkan juga banyak orang nanti ke depannya. Ambillah pilihan yang bijak Bang Erdi, supaya netizen juga memberikan simpati. Bang Erdi punya keluarga, punya sanak saudara. Jangan sampai mereka juga jadi terhujat kemudian hari dengan sikap-sikap yang sudah tidak diperlukan. Itu aja sih. Densu, mohon maaf izin banget. Kemarin itu saya kaget kenapa Nopi laporin saya. Maaf ya, ini Bang Firdaus emang seleranya merakyat nih, nggak di tempat yang bagus. Saya dibawa ke Pecel Lele tapi memang merakyat gitu, nggak apa-apa. Gua dua. Siap. Jadi gini, saudaraku Bang Densu, saya kaget Nopi melaporkan saya. Pertimbangannya begini, saya sudah sampaikan tadi ke Bang David bahwa saya orang yang pernah salah. Saya sudah meminta maaf. 47 hari saya berpuasa, nggak pernah saya ngomong lagi. Nah, kemarin pun di ruangannya Koko Cimot saya udah ngobrol, udah enak, udah saling bermaafan. Tapi saya benar kaget ketika RDL dengan AL dilaporkan. Nah, terus kalau saya dilaporkan, masa saya mau diem saja? Atau Minta saya maaf bisa- lah Bang, minta maaf lah Bang, minta maaf lah. Ini siapa yang ngomong? Udah saya minta maaf. Udah mau minta maaf berapa kali? Udah lebih dari 100 kali. Maksudnya begini, Kang, kaina deui Kang, ieu Kang. kalau misalkan memang saya dilaporkan, saya kan nggak bisa diem. Nah kebetulan kemarin saya ditelepon sama Bang Firdaus, Bang Erdelau, siap merapat dengan Bang Alvin Lim. Saya nggak dulu, saya bilang. Tapi setelah pertimbangan saya, Sebelum saya ngundurin diri jadi. ya sebelum mundurin diri ya, justru yang saya pertimbangkan itu ketika saya dilaporkan, masa sih saya diem aja. Nah sekarang kan yang dihujat Bang Alvin Lim, kenapa saya mau dihujat lagi? Tapi sebetulnya begini, saya ditelepon sama Pak Ketum karena ini wilayah beliau. Erdelau di mana lu? Gua merapat ke Alvin Lim. Tadi Bang Paktual pun sudah tahu. Saya bilang, terus gimana? Ya besok gua tanda tangan kuasa lagi. Jadi biar dibilang Upin Ipin sama Alvin Lim sama netizen enggak masalah. Yang penting kita tadi udah ngobrol, udah komitmen. Nah, tapi saya juga dinasehatin sama Pak Firdaus. Kalau bisa, Bang Firdaus saya bilang, kalau Bang Firdaus enak ngomong sama Pablo kemarin. Setelah selesai permasalahan ini, ya kan? Setelah, aduh, ini berisik banget sih. Tadi dulu. Bentar saya pinggir dulu nih, ini banyak orang nih. Ya bentar dulu di sini. Gak apa-apa. Nah pas begitu saya menghina dulu teman-teman, maaf. Ini Bang Firdaus parah nih, seleranya pecel lele. Aduh, lahir cowboy kayak begini. Wah. Nah, jadi gini. Pas begitu dibilangin sama Bang Firdaus, Bang Ede rencana kemana? Saya ke Polda. Terus ngelaporin apa? Ya sama, pencemaran nama baik. Saya dari 70 komal ketika NP menyampaikan statement adalah ternyata 5 biji yang memang masuk kan gitu. Nah, akhirnya saya jangan dulu kesini dulu. Ya mudah-mudahan di sini ada Bang Densu yang memang bisa memberikan kedamaian buat kami. Saya akan batalkan laporan saya kepada Nopi dan besok pun saya ke Dukcapil melaporkan tentang KTP ganda ya yang dimiliki oleh NP. Nah selanjutnya mungkin saya nanti akan melakukan upaya-upaya lain. Tapi saya tuh sebenarnya udah ruwet, Bang Densu, udah capek, udah ruwet. Kemarin otak saya dipusingin dengan FA, udah gitu omongan-omongan FA yang menyudutkan saya di status. Daripada saya lawan Nopi, mending saya Erdelo versus Farhat Abbas, nggak ada masalah, rame nanti. Jadi bapak. Bener nggak? Saya ngomong Erdelo versus Farhat Abbas. Krishna di Amerika telepon saya barusan. Telepon gimana bang? Nggak tahu, saya bingung. Tapi kalau saya dengan Alvin Lim agak sedikit matching. Tapi netizen udah mendukung Erdelo lawan Farhat Abbas. Erdelo lawan Farhat Abbas. Nggak ada masalah bagi saya. Karena saya tidak pernah menyerang dia gitu loh.
Tapi alasannya apa? Salah seorang Erdelo meletakkan hati nurani saya kepada Salsabila yang keguguran. Ketika saya mundur jadi kuasa hukum Agus, saya mau bela Salsabila. Udah gitu keluarin dari grup, ya kan, status pingnya bersebaran segala macam, ya kan. Saya jadi bingung ini orang, saya bilang, apa benar yang dikatakan Pablo itu benar, saya bilang ya. Tapi saya nggak mau berkomentar, udahlah. Sekarang dia lagi berjuang, alhamdulillah tuh doa saya mungkin dikabul sama Allah. Akhirnya mereka perjanjian. Ya tapi kalau menurut saya sedikit bodoh aja. Kenapa cabut laporan sementara uang belum bergeser ke Agus? Kan kasihan sekarang di prank, kan begitu. Itu statement saya, tolong dihargai. Tapi ini besok ada yang nyampein ke para Tabas, gak ada masalah kok. Yang penting saya tetap baik sama para Tabas. Bersahabat, bersaudara, no way. Tapi saya berteman. Berteman sesama rekan seorang advokat. Tapi kalau misalkan hari ini ada statement dari kawan-kawan PH-nya Nopi dan Bang Densu, Bang Erdelo seperti kemarin Bang Firdaus bahwa Bang Erdelo kondusif, Nopi tidak ada masalah dengan Erdelo. Apa salahnya sih bos? Saya sudah merasa bersalah, saya sudah meminta maaf. Masa harus 1000 kali saya minta maaf? Nah kalau misalkan memang itu tetap diberlakukan, ya sudah berarti kan saya harus melawan. Dia laporan, saya laporan. Udah janji, siapapun orang yang nonjok saya tonjok 1000 kali. Itu prinsip saya, nggak ada urusan bagi saya. Saya udah ngitung resiko dengan saya bergabung dengan Alvin Lim. Ya Bang Alvin Lim, Anda sudah pernah ditahan, saya belum pernah bermasalah dengan hukum. Ya, saya belum pernah menjadi seorang mantan narapidana. Ya nggak apa-apa, berpengalaman kan. Mudah-mudahan nanti di dalam penjara saya bisa menghafal Al-Quran dengan husu. Amin. Saya nggak ada masalah Amin, bagi Bang. salah. Amin, Saya Bang. cuman Amin, Bang. sebentar terakhir dari saya mudah-mudahan di ruangan Bang Faktual, karena saya juga mungkin sekarang lagi berdiskusi. Walau bagaimanapun diskusi itu hebat. Mudah-mudahan ada beberapa lawyernya Tenopi yang memberi ruang. Saya tidak gengsi karena saya adalah orang yang merasa pernah menyakiti hari Tenopi dan meminta maaf secara publik. Sudah di sini pun saya bila perlu meminta maaf, tetapi kalau permintaan maaf saya diterima ya saya harus upaya hukum. Jadi saya sebelum ke Polda Metro dan besok ke Mabus, akhirnya saya di ini dulu. Nopi itu orang baik, Bang Erdelo. Saya tahu dua orang ini orang baik gitu loh. Tapi apa urusannya gitu loh. Saya kan yang sudah lah, kalau Alvin Lim bawa masa lalu dia, ya itu urusannya dengan dia kan. Silakan saudaraku. Bang Erdilau, abang ini saya tahu posisinya udah ke pojok juga karena statement di awal. Karena biar bagaimanapun Bang Erdi kan akhirnya sadar, wah statement saya ini kejauhan juga. Saya udah dengarkan dari Bang Erdi. Cara terbaik yang Bang Dinsu bisa kasih, cobalah pendekatan persuasif yang tulus. Nggak usah lah bikin gebrakan tonjok-tonjok dulu. Kita itu mengalah bukan kalah. Dan kita juga, gini loh Bang Erdi Lau ini nggak perlu ngasih tahu orang kalau saya ini hebat loh, saya bisa ngelawan. Percaya Bang Erdi bisa ngelawan, nggak mungkin nggak bisa. Nggak usah kasih tahu orang saya ini nggak takut. Kita percaya Bang Erdi itu nggak takut. Tapi yang kita tidak percaya adalah bisa nggak sih Bang Erdi dengan tulus datang nyamperin Novi, Nov, gue bikin salah kemarin sama lu, gue minta maaf ya, ini tulus dari gue. Nah itu yang kita belum percaya. Dan kalau Bang Erdi ngelakuin hal setulus itu dan Novi masih berkeras hati, ya orang pasti akan melihatnya berbeda lagi. Ngerti nggak Bang Erdi? Nggak semua hal harus diselesaikan dengan keras. Ada hal-hal yang juga kita harus selesaikan dengan lembut. Karena kelembutan itu dekat dengan sisi Tuhan yang maha lemah lembut. Nggak semua harus kita hajar-hajar. Janganlah kayak waktu itu saya mau dihajar saya samperin orangnya kan, jangan perlu kan ya kan, jangan kayak gitu. Jadi kita pakai persuasif yang baik karena gini, pasti Novi akan melihat lah kalau Bang Erdi, oh saya mau lawan, saya mau tonjok. Cewek itu kalau digituin mohon maaf ya Bang Erdi ya, makin keras hatinya, percaya deh. Tapi kalau kita datang dengan lembut, kita kasih dia ketulusan, luluh hatinya Bang. Yang penting abang sesuai dengan perkataan abang, meminta maaf. Memang abang tunjukkan juga dengan sikap. Saya yakin orang akan melihat itu. Kalau memang tulus ya bang ya, gitu. Tapi kalau abang bilang iya tapi saya harus membela diri, betul. Tapi
Tidak ada salahnya kita merendahkan diri kalau kita salah, kita datang baik-baik, kita ngomong baik-baik. Bang, mohon maaf saya sharing ya. Saya 7 tahun difitnah orang, Bang. 7 tahun saya difitnah orang, karir saya rusak, nama saya dihujat. Abang belum seberapa, Bang. Belum ada ujung kaki saya, Bang. Mohon maaf kalau untuk pengalaman yang itu. Hancur saya, Bang. Tapi kemudian saya datang dengan kelemah lembutan, saya memaafkan orang itu. Kemudian saya memaafkan semua netizen, bahkan semua wartawan yang membuat narasi buruk tentang saya maafkan. Bagaimana Tuhan kemudian membalikkan keadaan semua untuk saya. Karena Tuhan itu suka ketulusan, Bang. Tuhan itu tidak suka orang yang sombong dan pengen kasih lihat tunjuk jago. Bukan itu poinnya. Jadi kalau abang itu mengerti apa yang saya maksud, abang pasti mengerti bagaimana caranya. Bang ini orang pintar. Ngelakuin hal-hal hebat di kasus Vina aja bisa. Ini hal kecil buat abang. Itu aja sih dari saya. Jadi, Bang Faktual, izin Bang Faktual. Iya. Langsung Bang Faktual. Dan motivasinya saya pertimbangkan. Insya Allah teman-teman kalau berkenan Bang Densu setelah live ini, karena ini pakai pengacara Cowboy, saya pakai DM saya, izin mau berkomunikasi sama Bang Densu. Masuk Bang Densu, informasinya kepada saya. Mudah-mudahan Bang Densu adalah orang yang menjadi titik perdamaian buat orang-orang sekitar, ya. Saya pun pingin jadi orang waras, bukan pingin jadi orang yang gak waras, intinya begitu. Izin dulu kan, nanti saya menginformasikan nomor handphone saya ke Bang Desu. Mudah-mudahan berkenan. Saya akan mempertimbangkan hal tersebut. Intinya saya bersyukur banyak orang-orang yang baik Bang Faktual di sekeliling saya ya. Cuman yang jadi permasalahan itu, saya mendengar saudara saya Faktual dilaporkan para tabas belum menunjuk saya jadi lawyernya Bang Faktual. Saya nggak tahu alasannya seperti apa. Tapi nanti kita bahas, Bang. Iya. Izin Bang Yoman. Jadi gini loh teman-teman. Ini saya bersyukur banyak orang-orang baik yang mensupport saya. Ada Bang Firdaus, ada Bang Pablo, ada Bang Densu, Bang Faktual, Bang Yoman, dan semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya juga tidak akan ke-trigger dengan typingan teman-teman. Yang jelas hidup saya, prinsip saya. Jadi saya juga yang menentukan kehidupan saya. Kalau saya itu orangnya mudah mendengar. Dan tadi saya udah bercerita sama Ko David, saya kemarin melakukan permintaan maaf itu itu hasilkan dari doa saya. Akhirnya saya memang juga harus mengakui kalau ada orang yang tersakiti. Kan tidak rendah, tidak hina kan begitu. Tapi ya kalau misalkan saran Bang Densu saya jalankan, yang nggak ada jalan lain. Contoh misalkan saya datang ke Nopi, kan saya nggak hina. Satu, saya silaturahim, saya menunjukkan sikap saya kalau saya bersalah. Ya, setelah saya datang ke Nopi, saya meminta maaf. Kalau Nopinya tiada maaf bagi lu RDLO, kita perang ya. Sudah kita perang, kan begitu kalau kalimat Bang Densu. Tapi tunjukkanlah sikap baik. Oke, abangku yang baik hati, yang memang luar biasa, saya pertimbangkan motivasi sarannya, dan saya juga mungkin akan berterima kasih ketika nanti permasalahan ini sudah selesai ya. Meskipun saya barusan sudah benar-benar menyampaikan kepada publik ya, tapi ya syukur aja ada Bang Densu di sini. Tapi mudah-mudahan aja Bang Faktual, mohon doa ada hal-hal yang lebih baik. Kebetulan kan juga sekerasnya Bang Alvin Lim yang mensomasi Hoiro Cimot, saya tuh ikut membantu. Kok ini loh Bang Alvin itu begini. Akhirnya kan dia nggak jadi dilaporin. Yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan saya dengan Bang Densu dan teman-teman, kasus ini segera selesai. Kan udah selesai sebetulnya. Ya. Yang sekarang kalau saya naik jadi lawyernya Agus lagi, nanti saya mungkin yang nanti akan membuat ramai lagi masalah ini. Saya juga nggak mau Pak. Capek saya dibuatnya. Ya. Tapi nanti mudah-mudahan saran Bang Densu bisa menjadi suatu referensi buat saya untuk melakukan hal yang baik. Mohon doa dari semuanya. Mungkin besok saya ambil sikap. Terima kasih.